الحمد لله العزيز الغفار الكريم الستار مكون الليالي والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد المصطفى والمختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد الحبيب المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. صلاة وسلاما دائمين متلازمين دائمتين ما دامت الليالي والنهار. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya cintai, abang saya, beliau Bapak Ahmad Faisal SPDI MM selaku Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Wali Songo, juga kepada Bapak Sukandar SH selaku Humas Hubungan Masyarakat, juga yang saya sangat sayangi saudara saya Al-Ustadz Muhammad Ali SPDI selaku Kepala Pondok Putra Wali Songo, serta Ustadzah Ummi Nusaibah selaku Kepala Pondok Putri Wali Songo, juga yang saya hormati dan yang sangat saya cintai para Dewan Guru, Ustadz Atang Jailani, Ustadz Muhammad Jali, Ustadz Ahmad Muharram, Ustadz Imam Rozikin, Ustadz Asri, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan keluarga besar, pengurus, guru-guru semuanya yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo, Allah berikan kesehatan, panjang umur, dalam keadaan memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus kepada umi kita semua, Umi Nyai Hajah Mustamirrah binti Kiai Haji Khairuman Ar-Rahbini, Mata'anallah bituli hayatiha. Semoga Umi Mirah selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala niat baik beliau. Juga yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, anak-anak sekalian, putra dan putri, para pelanjut lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pelanjut tongkat estafet kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pelanjut ilmu yang akan disampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu manfaat, di anak-anak yang soleh solehah, dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hafalannya, amin, dimudahkan segala berbakti kepada orang tuanya, dimudahkan kalian dalam mencari ridhonya para guru, dan dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian dapat menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, tidak ada hal yang lebih membanggakan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad kecuali dakwah. Nabi Muhammad sudah wafat
kita tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Ya, 1441 Hijriah sekarang ini, 1441 Hijriah. Ya. Tapi kita bisa membanggakan Nabi Muhammad, yaitu dengan berdakwah. Maka kalian, wahai para santri putra, santri putri, berdakwalah kalian dengan apa yang kalian bisa. Saya tidak bisa ngajar, Gus. Saya tidak bisa nyumbang masjid. Nah, tidak apa-apa. Berdakwalah kamu dengan ketaatan kamu kepada peraturan pondok. Itu dakwah. Kamu yang laki-laki, berdakwalah kamu dengan akhlak yang kamu miliki. Itu dakwah. Kamu yang perempuan, berdakwalah kamu dengan kamu nutup aurat, bajunya tidak menunjukkan lekuk tubuhnya. Itu dakwah. Kerudungnya panjang. Itu dakwah bagi yang putri. Kalau berbicara tidak angkat suara, itu dakwah. Kalian wahai anak putri, jikalau dilihat oleh seorang laki-laki tidak senang, itu dakwah. Dan kalian anak putra, berdakwalah kalian dengan apa yang kalian bisa. Semua orang bisa berdakwah dengan apa yang bisa. Dan paling wajibnya berdakwah adalah berdakwah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian berada di pondok pesantren, taatlah kalian ketika berada di pondok pesantren. Anak-anak sekalian, sebagaimana yang tadi malam Gus sampaikan, bahwasanya sebelum Gus memberikan arahan kepada para osawa, calon-calon osawa putra putri yang sudah terpilih, Gus ingin membuka cara pikir kalian itu. Ayo sama-sama kita merenung bahwasanya kamu berada di pondok pesantren itu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat, ya Allah, nikmatnya besar. Ada orang kaya, uangnya banyak, bapak ibunya sehat, tapi tidak bisa mondok. Kenapa? Tidak dapat hidayah dengan taufik. Ada orang cerdas, tapi tidak bisa mondok, tidak dapat hidayah taufik. Kamu berada di sini, itu perlu kamu renungkan. Kenapa kok saya ada di pondok pesantren? Apa hadisnya itu? Apa hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kalian, maka Allah akan menjadikan kalian paham ilmu agama. Kamu berada di pondok pesantren belajar ilmu agama itu karena Allah menginginkan kebaikan kepada kalian. Banyak anak di luar sana itu rusak, tidak punya akhlak, tidak punya moral, tidak punya kedisiplinan. Ya, aku sampaikan tadi malam apa? Hamil di luar nikah di mana-mana, ya Allah. Ya, hamil luar nikah di mana-mana, tidak usah ketawa, tidak usah ngejek-ngejek, ya Allah. Masukkan dalam hatinya itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nyebut ya Allah hanya di mulut, masukkan dalam hatinya itu. Tidak ada orang tidak selamat dari namanya perzinahan kecuali dia menjaga matanya, menjaga tangannya, menjaga langkahnya, menjaga pikirannya. SMP hamil di luar nikah. Gimana yang SMA? Lebih banyak lagi. Ini yang paling banyak, ini yang kuliah ini. Kuliah ini banyak hamil luar nikah nih, ngekos, perempuan ngekos. Oh. Ya. Perempuan ngekos. Saya kalau punya keturunan, saya berjanji tidak akan saya kos-kosan. Berjanji saya. Ngekos. Tak tahu siapa yang dibawa di kos-kosannya itu. Kalau dia dalam hatinya ada Nabi Muhammad, ada kitab Safinatun Najah, Khatam Fathul Qorib,
takut kepada Allah dalam hatinya, membawa laki-laki ke dalam kamarnya. Tapi anak di luar sana tidak pernah belajar Safinah, tidak pernah belajar akhlakul lil banin, hafal hadis 5 saja tidak pernah, ngaji Quran jarang, sehingga dia merasa dalam hatinya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada yang kuliah-kuliah itu ya, dibawa laki-laki ke kamarnya. Allah, ya Allah, ya Rabb. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Ini yang lebih goblok dan lebih gendeng ini orang tuanya. Ya, orang. Kadang kalau anaknya ngekos, anak saya ngekos Gus di Pontianak. Gus kemarin ke Sintang, ada salah satu orang Sintang. Mijitin Gus kecapean nyari tukang pijit, ada tukang pijitnya, mijit ya, sambil mijit sambil cerita, anaknya berapa Pak? Oh anak saya ada Gus, yang pertama adalah perempuan, gimana sekarang? Ada kuliah di Pontianak. Oh iya Pak, iya. Lalu tinggal sama siapa? Tempat keluarga? Enggak Gus, ngekos. Bapak udah pernah ke sana belum? Sampai sekarang saya belum, sudah semester terakhir, sudah kuliah. Allah, bangga, kayak gitu cerita bangga. Apa yang mau dibanggakan? Anaknya kuliah jauh dari mata orang tuanya, dari pantauan orang tuanya, apa yang mau dibanggakan kayak begitu? Dan ada bangga-bangganya Gus. Mau semester terakhir, mau sudah skripsi, percuma. Sarjana ekonomi plus bezina, percuma. Allah. Hah? Buat apa jadi sarjana kalau titelnya juga bezina? Allah, ya Rabb. Semoga Allah jaga kita semua. Ya Allah. Amin. Rusak di luar. Kadang orang tua itu ya, kalau mau buka usaha, mau jualan, ya nyewa ruko, nyewa toko, disurvei, dinilai sampai datang 1 kali survei, 2 kali survei, 3 kali survei, berkali-kali survei. Anaknya kuliah tidak pernah dilihat, tidak pernah disurvei. Itu kesalahan orang tua. Orang tua tidak punya ilmu, anak juga tidak diarahkan kepada ilmu. Rusak keturunan. Maka beruntung kalian semua, Allah langkahkan kaki kalian ke tempat yang baik. Yang bagaimana hari-hari kalian dipenuhi dengan hafalan Safinah, dipenuhi dengan makna kitab Fathul Qori, ya, dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian Amsilatut Tasrifiyah, dipenuhi dengan nyanyian Aqidatul Awam. Ya, rusak di luar. Allah, ya Allah, ini di luar rusak jong. Ngerokok, ya, yang ngerokok itu bukan hanya yang kerja. SD kadang rokok. Ngerokok itu bukan karena enak itu. Karena pengen dilihat, wah keren, gaul, mantap, sip, hebat, kampungan, ada keren-kerennya kayak begitu. Tidak usah bangga kamu kayak begitu. Bangga kalau hafal Safinah. Bangga kalau bisa nyenengin orang tuanya. Di luar rusak. Tempat yang terbaik di masa-masa sekarang ini adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu tidak ada TV, tidak ada HP, tidak ada sepeda motor. Ya, di rumah, di luar. Siapa yang tidak punya HP? Semua orang punya HP. Semua anak punya HP. Tidak ada anak tidak punya HP. Semiskin-miskinnya orang pasti punya HP. Tidak punya uangnya orang tuanya pasti punya motor. Pulang ke rumah dikit-dikit SMS-an, keluar naik motor. Untuk pesantren tidak ada SMS-an. Jadi sini belajar dan belajar. Jadi anak soleh, tidak terganggu dengan yang namanya HP.
Kamu di sini belajar, tak terganggu dengan yang namanya TV. Di rumah ada TV, ada HP. Ini yang sumber kerusakan tuh ya TV, HP. Gus tanya sekali lagi, apa isinya TV? Tidak ada manfaatnya TV. Gus tak pernah nonton TV. Tak pernah tanya anak dalam semuanya. Gus tak pernah nonton TV. Tak pernah sama. Sejak Gus mondok Gus tak pernah nonton TV. Sejak SMP Gus tak pernah nonton TV. Apa isi itu? Sinetron. Apa lagi? Gosip, sinetron ini yang bikin merusak anak itu sinetron. Kenapa? Sinetron itu isinya pacaran. Kadang anak itu pacaran tuh gara-gara nonton TV. Oh, cara pacaran tuh gitu ya, cara ngerayunya tuh kayak gitu. Pakai motor, ganteng. Oh, di kayak gitu gonceng itu. Ya. Gimana yang SD, yang SMP tidak hamil di luar nikah? Kalau yang ditonton setiap hari adalah TV. Makanya Wali Songo Gus kasih TV itu terpaksa. Ya, terpaksa Gus. Sangat terpaksa. Gus mau matiin TV untuk anak putra, malah keluyuran anak putra. Main warnet, pergi ke Muning, jalan-jalan bawa tas. Tak dikasih TV keluar, dikasih TV. Sudahlah, mending kasih TV seminggu sekali. Itu terpaksa Gus. Untuk anak putri, Gus mikir anak putri hidupnya apa? Kamar, musola, kelas. Kamar, musola, kelas. Gak dikasih TV. Siapa Jong? Ha? Berdiri dia yang ketawa itu. Berdiri. Noval lu, ketawa, berdiri. Itu di belakang tuh, berdiri. Berdiri Jom. Sudah berdiri. Terus lagi ngasih nasihat malah diketawain. Berdiri. Itu berdiri yang di tengah itu, berdiri. Belakangnya siapa Jong? Yang Sarawak itu? Kelas 3 itu siapa? Yang tikong itu siapa? Sampingnya Mul siapa itu? Sebelahnya siapa? Namamu siapa Jong? Yang dari yang tikong itu Jong? Yang di belakangmu itu berdiri. Berdiri Jong. Bukan kamu satunya Jong. Berdiri. Sebelahnya lagi berdiri. Sebelahnya yang ada ke belakang itu berdiri juga. Gak usah ketawa. Di sini lagi muntah-muntah di sini. Terus paksa di sini. Malah ketawa. Ya. Jadi anak putri itu Gus terpaksa ngasih TV. Tidak apa-apa seminggu sekali hiburan. Tapi aslinya terpaksa. Luar itu, di luar ya, banyak anak rusak gara-gara HP, rusak gara-gara TV. Dan perzinahan terjadi itu gara-gara HP.
Perzinahan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. La taqrabu, jangan mendekati. Bunyi ayatnya itu la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kenapa kok Allah tidak melarang la tazni, jangan berzina? Kenapa kok Allah melarang la taqrabuz zina, jangan dekati zina? Sebab perzinahan terjadi karena ada sebab-sebabnya, ada awal-awalnya. Orang kalau sudah tidak mendekati awal-awal sebab-sebab zina, maka tidak mungkin terjadi namanya perzinahan. Terjadi perzinahan karena dia mendekati sebab-sebab awal-awalnya perzinahan. Apa itu? Lirik-lirikan dulu, ya. Itu muqaddimah zina, awal-awalan zina itu. Habis itu ketemuan. Habis itu tukeran nomor HP. Ini gara-gara HP. Dari tukeran nomor HP, telepon-teleponan. Dapat 1 minggu lagi, pindah ke proses selanjutnya, ketemuan. Dapat seminggu lagi, pindah ke proses selanjutnya, pegang-pegangan. Ada proses, ada awal, ada muqaddimah. Setelah itu, sebelum nyampe ke perzinahan, jalan ke sana, jalan ke sini, peluk-pelukan sampai terjadi yang namanya perzinahan. Tidak ada orang ketemu suka langsung sama-sama zina, itu tidak ada. Tidak ada. Suka sama suka langsung terjadi zina, itu tidak ada. Adanya perzinahan karena ada muqaddimah zina, dan yang namanya muqaddimah zina terjadi paling banyak itu di HP. Janjian ketemuan pakai HP, jalan sana jalan sini pakai HP. Sudah di luar dosa. Dan kamu berada di pondok pesantren itu nikmat yang sangat baik, ya. Walaupun di pondok pesantren kadang banyak cobaan, kadang tak hafal, biasa cobaan. Kemudian di pondok pesantren cobaannya cuma seperti itu. Di luar lebih besar lagi cobaannya. Cobaan tidak hafal itu tidak dosa. Tidak hafal itu tidak dosa. Tapi kalau di luar maksiat itu dosa. Tidak hafal itu tidak dosa. Apalagi paling di pondok masbuk sholat jamaah. Anak di luar tak sholat jamaah, kadang tak sholat. Anak di luar kadang tak sholat. Apalagi anak di luar tidak pandai ngaji. Jangankan di luar, anak putra saja 40 orang tidak pandai ngaji. 240 santri baru tahun 2019-2020 yang Gus terima kemarin ini, 240 baik putra putri, SMP-nya 90 orang. Dari 240 orang, 40 orang anak putra tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Masih alif bata. Padahal kelas 1 SMP. Kelas 1 SMA dia tidak bisa baca Quran. Allah. Anak putri ada 19 orang tidak bisa baca Quran. Padahal sudah SMP. Sudah aliyah. Sudah sanawiyah, masih tidak bisa baca Quran. Sudah, pondok pesantren itu tempat paling baik, paling aman, paling terjaga. Tidak ada tempat yang lebih nyaman, lebih aman daripada selain pondok pesantren. Bersyukur ada di pondok pesantren. Dengan apa? Mentaati peraturan-peraturan pondok pesantren. Nah, anak-anak sekalian, taatnya kalian di pondok pesantren
jalannya peraturan yang ada di pondok pesantren itu tidak bisa hanya Gus sendiri, hanya Umi Nyai sendiri itu tidak bisa. Ya. Gus sebagai orang tua kalian di sini, Umi sebagai orang tua kalian di sini, lalu taat semuanya, tidak bisa, tidak segampang itu. Taatnya peraturan, jalannya peraturan, Gus punya tangan kanan, Umi Nyai punya tangan kanan. Tangan kanan itu disebut dengan osawah. Di luar rusak di luar. Wah, zina di mana-mana, muqaddimah zina di mana-mana, HP semuanya orang punya, TV di setiap rumah ada. Tidak ada orang tuanya pasti punya motor, bisa keluar sana, bisa keluar sini. Kadang di luar tidak bisa baca Quran, kadang di luar tidak pernah baca Quran, kadang di luar tak pernah sholat. Di luar rusak, di luar banyak yang hamil di luar nikah, di luar rusak. Semua orang yang paling aman di pondok pesantren, amannya pondok pesantren, tidak cukup hanya Gus dengan Umi Nyai, ada tangan kanan. Siapa tangan kanannya? Osawah. Sekarang baru Gus nasihatin osawahnya. Osawah, organisasi santri wali songo. Yang bangunin anak-anak itu osawah, bukan kita, bukan Gus, bukan Umi. Kamu tangan kanan, kalau kamu tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan suri tauladan yang baik, tidak menjalankan peraturan yang baik, maka rusak satu pondok. Kalau pondok udah rusak, apa bedanya pondok dengan sekolah di luar? Tidak ada bedanya. Pondok pesantren harus tetap aman, pondok pesantren harus tetap terjaga. Pondok pesantren tidak ada yang boleh bawa HP. Pondok pesantren tidak ada yang boleh merokok. Pondok pesantren tidak ada yang boleh keluar main warnet. Pondok pesantren tidak ada yang boleh keluar tanpa izin. Pondok pesantren tidak ada yang boleh tidak sholat jamaah. Pondok pesantren tidak ada yang boleh semua dia durhaka kepada orang tuanya. Pondok pesantren tidak boleh dia tidak sopan kepada ustadz-ustadznya. Pondok pesantren tidak boleh kalau dia tidak masuk sekolah diniyah, sekolah formal. Semua itu berjalan kalau tangan kanannya itu baik. Siapa tangan kanannya? Wah, ini tanamkan benar-benar. Gus kasih pandangan di luar itu rusak, di dalam ini aman. Tapi amannya di dalam itu tergantung osawah. Kalau osawahnya rusak, apa bedanya sekolah di pesantren dengan sekolah di luar? Tidak ada bedanya. Peraturan pondok banyak, sholat jamaah harus, nggak ada pondok nggak sholat jamaah. Semua pondok wajib sholat jamaah. Gus tidak pernah masuk pondok boleh tidak sholat jamaah, boleh sholat jamaah, tidak pernah. Semua pondok wajib sholat jamaah. Siapa yang ngontrol untuk sholat jamaah? Osawah. Di pondok tidak ada yang ghaib, tidak masuk kelas diniyah formal. Siapa yang kontrol? Osawah. Di pondok harus ada amal sobah, bersih-bersih. Siapa yang kontrol kebersihan? Osawah. Kalau osawahnya rusak, osawahnya tidak jalan, osawahnya tidak memberikan suri tauladan yang baik, apa bedanya pesantren dengan sekolah di luar? Osawah rusak, maka santrinya akan rusak. Ya? Nah, itu diingat tuh baik-baik. Osawah, jangan petatang peteteng ente sekarang. Kamu tuh nggak usah petatang peteteng yang osawah. Gaya, dia apa? Dilantik, foto, itu perhatikan formalitas saja, sekedar foto, tidak masalah. Cuman yang paling inti kamu setelah ini kamu jalan. Dan jangan hanya semangat di awal-awal. Tahun istiqomah. Ya. Nah, anak sekalian, maka jadilah usahawah yang baik. Jadi usahawah yang memberikan tauladan yang baik.
Ya, jadilah usaha yang baik. Kalau lagi sedang mengalami keluhan, bukan berarti kamu lemah, lalu kamu menyerah. Datang ke Ustaz, ada Ustaz Jali, Ustaz Muharram, Ustaz, saya pengen curhat Ustaz, saya pengen menyampaikan keluhan saya, sampaikan. Ada Umi Nusaibah. Jangan sampai usaha malah memberikan contoh yang tidak baik. Gus sudah mendengar kabar yang tidak enak dari putri. Usaha didatengin Gojek bawa hadiah dari luar, bukan dari orang tuanya, dari cowoknya. Ini apa kayak gini usaha? Usaha apa kayak gini? Enggak suka kayak gitu. Umi Nusaibah dengan Pak Sukandar tuh nahan kabar-kabar di bawah supaya tidak nyampe ke Gus. Tapi kalau udah nyampe ke Gus, pilihannya dua. Kalau tidak dipanggil orang tuanya, saya keluar dari sini. Udah. Gus tidak mau pondok rusak gara-gara satu orang. Apa kayak gitu? Tidak boleh kayak begitu tuh usaha. Cap apa? Cap usaha cap apa kayak begitu? Di pondok kayak begitu, rusak pondok kalau kamu kayak begitu. Putra juga sama, dengan malah dia melanggar, dia tidak sholat jamaah, jangan begitu. Jadi usaha ini bukan hanya pelantikan malam ini kau jadi usaha, tahun jom yang kena kau jadi usaha. Nah, gimana caranya biar semangat terus itu gimana caranya? Caranya harus lillahi ta'ala. Harus lillahi ta'ala. Semuanya yang jadi usaha harus karena Allah. Harus semuanya karena Allah. Kamu khidmah karena Allah. Kamu khidmah karena Allah. Kamu khidmah karena Allah. Tanamkan dalam diri kamu karena Allah. Khidmahnya harus karena Allah, bukan karena tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan? Bukan karena dilihat Umi Nyai. Apa artinya dilihat Umi Nyai? Bukan karena dilihat Gus. Apa artinya dilihat Gus? Tanamkan dalam hati kamu karena Allah. Harus semuanya karena Allah. Allah Maha melihat. Allah tidak pernah tidur. Gus tidur, Umi Nyai tidur. Kadang kalau kamu melanggar, Gus tidak tahu, Umi Nyai tidak tahu. Tapi Allah Maha melihat. Semuanya harus karena Allah. Khidmahmu harus karena Allah. Khidmahmu harus karena Allah. Yang khidmah karena Allah, maka tidak akan naik turun. Justru kalau naik turun, lemah, dikit-dikit keluhan, dikit-dikit capek. Ini perlu diragukan ini lillahi ta'ala ini. Gus, ya. Kalau tidak lillahi ta'ala, Gus Ijam. Dengerin lagi-lagi nih. Perempuan juga. Habis Gus, sudah nyerah sekarang. Gus semangat karena Gus lillahi ta'ala. Karena Allah. Bukan karena tepuk tangan, bukan karena dapat piala, bukan. Yang tidak suka sama Gus itu banyak di luar jam. Putri ini banyak di luar yang tidak suka. Kalau di sini semua anak santri putra putri asatid ustadz semuanya menyayangi Gus. Gus juga menyayangi kalian. Tapi banyak juga di luar yang tidak suka sama Gus. Bahkan keluarga Gus sendiri tidak suka sama Gus. Itu banyak. Banyak yang ngatain Gus. Wow, sok-sokan ini. Kalau Gus capek, Gus lemah, berarti Gus bukan karena Allah. Gus kan mengharapkan pahalanya Allah. Ngapain capek dengan omongan dia? Sama kayak kamu. Tidak usah kamu tuh keluhan-keluhan tuh tidak usah capek karena keluhan. Kamu kan mengharap pahala dari Allah. Mengharap pahala dari Allah. Ngapain capek dengan keluhan-keluhan? Yang ngasih pahala Allah. Bukan teman kamu yang bikin keluhan-keluhan itu. Semua harus karena Allah. Ini niat karena Allah penting nih.
awal-awal mulai ini. Tidak usah jalan kalau tidak karena Allah. Mending mundur kamu sekarang. Harus karena Allah. Semuanya harus karena Allah. Harus karena Allah. Tidak akan khidmah itu tidak akan sempurna kalau tidak karena Allah. Contoh, bersih-bersih. Kalau tidak karena Allah, ya contoh ini, kalau tidak karena Allah, bersih-bersih. Kalau tidak disuruh bersih-bersih, tidak bersih-bersih. Kalau tidak diawasi, tidak bersih-bersih. Tapi kalau karena Allah, mau ada seksi kebersihannya, mau diawasi tetap bersih-bersih. Karena Allah, pahalanya dari Allah, bukan dari seksi kebersihan. Itu contoh. Taat peraturan harus karena Allah. Taat peraturan bukan karena dilihat keamanan, bukan karena dilihat usaha, apalagi dilihat Gus. Gus sama usaha bisa ngasih apa? Tidak bisa ngasih apa-apa. Allah yang ngasih pahala, Allah yang ngasih keberkahan. Semuanya harus karena Allah, tanamkan juga karena Allah. Karena nanti di depan tuh pasti ada keluhan tuh pasti. Tidak ada orang jalan tidak ada keluhan tuh tidak ada. Semua itu pasti ada keluhan. Tapi ya harus karena Allah. Balik lagi niat awal, semangat karena Allah, kan karena Allah. Ini penting nih karena Allah nih. Ya. Nggak apa-apa kita habis ini foto-foto, ente dilantik dikasih apa? Kalung, nggak apa-apa. Cuman niatnya tetap harus karena Allah. Nah, selanjutnya, ya, yang pertama usaha itu tangan kanannya pesantren, maka berikanlah contoh yang baik. Yang kedua, kamu harus karena Allah. Biar kamu itu semangat terus, harus karena Allah. Ustaz-ustaznya ini karena Allah semua ustaz-ustaznya. Kalau tidak karena Allah, ada yang tidak hafalan, lemah ustaz-ustaznya. Tapi kan tidak ada ustaz tetap semangat. Oh, kau tak masuk, ada yang tak masuk, ada. Tetap ngajar ustaz. Ustaz Jali, berapa murid Ustaz Jali? Putranya ada 4 orang. Ada berapa? 4 ya? Berapa jam? Murid yang laki-laki 7 orang. 7. Tadi pagi yang tidak masuk 2 orang. Tinggal berapa? 5 ekor. Itu kalau tidak karena Allah, lemah Ustaz Jali. Kau Jali tetap semangat mengajar kau. Kenapa? Tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan Allah yang balas itu. Dan Muharram ada yang seksi kesehatannya pura-pura. Mau kemana Jong? Antar kesehatan Ustaz. Sakit Ustaz nih, saya lagi ditugasin. Sengaja ngambil jam 8 itu, sengaja. Biar apa juga? Biar tak masuk dunia. Ustaz Muharramnya tetap semangat ngajar kalian. Karena Allah. Begitu juga kalian. Ya, nanti itu pasti ada keluhan kan. Pasti ada keluhan yang putri, usaha putri. Tapi semuanya harus karena Allah. Baik, terakhir. Yang ketiga tentang khidmah. Ya. Kamu kalau pengen berkah ilmu tuh ya khidmah. Sudah, kunci sudah itu. Yang pinter banyak, yang ranking 1 banyak. Ya. Tapi tidak berkah ilmunya juga banyak. Jadi ilmu itu ya, kalau pengen tinggi, kamu belajar. Ilmu itu kalau pengen tinggi, apa? Belajar. Setelah tinggi, ilmunya pengen kesebar, itu harus khidmah. Kalau ilmu pengen tinggi, apa? Belajar. Lalu setelah tinggi pengen tersebar ilmunya, manfaat, maka khidmah. Semua
orang tuanya Gus tuh khidmah? Abah tuh khidmah. Gus cerita di haul kemarin, dan Gus sering cerita sama anak-anak yang marhala 3 dan 4. Abah itu setiap sebelum subuh ngangketin air untuk mandi Kiai Haji Abdurroni Mahmud Al-Yamani. Abah punya guru namanya Kiai Haji Abdurroni Mahmud Al-Yamani, pengarang jadwal sholat. Jadi kalau baca jadwal sholat sepanjang masa, itu yang mengarang adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Abdurroni Mahmud Al-Yamani. Beliau tidak punya anak, tidak punya keturunan, tidak punya anak, sampai beliau wafat masih belum punya keturunan. Abah tuh khidmah sama beliau, jom, ngangketin air, makanya punya pondok. Hah? Ente mau kemana ente? Tidak mau khidmah tuh mau kemana kamu? Kamu tidak mau khidmah tuh mau kemana? Mau khidmah. Itu yang apa ceritakan ke Gus? Tidak ada santri yang tahu. Hatta alumni lama, alumni tua seperti Bang Jauhari tidak tahu itu. Yang tahu cuma Gus itu. Apa cerita? Makom Kiai Haji Abdurroni Mahmud itu ada di dekat jembatan Kertosa Kulit. Alim, ulama sangat alim. Itu Abah angkatin ayat. Lalu Abah juga cerita ke Gus sebelum subuh, piring-piring kotor dengan rumah Kiai itu bersih, sudah disapu dan sudah dipel, dan piringnya sudah dicuci sama Abah. Allah, nyuci piring, ya, itu menyebabkan keberkahannya. Kamu anggap enteng itu nyuci piring. Nyuci piring pakai sabun, itu berkahnya besar, Jong. Besar berkahnya. Nyapu, ngepel, Allah, besar itu berkahnya. Kapan? Nanti ketika di luar akan kamu rasakan. Abah, Buya itu Buya Yahya. Gus mondok di Buya. Gus ini angkatan kedua di Buya. Buya siapa? Buya itu dulu masakin makanan untuk para santri masa mudanya. Masakin makanan untuk para santri. Subhanallah, sekarang orang mengharapkan ilmunya beliau. Abah Yahya selalu cerita ke Gus. Gus punya paman tuh 2 namanya Yahya semuanya. Yang pertama Abah Yahya tuh Kiai Haji Yahya Al-Mutamakin Semarang. Yang kedua Buya Yahya itu yang di Cirebon. Dua-duanya Gus ngaji sama beliau. Pertama ke Buya dulu, setelah itu baru Gus ke Abah. Abah Yahya selalu cerita, Abah itu ngomong ke Gus, Abah itu paling seneng bawa sendalnya guru. Sendal apa sih? Sendal itu apa sih? Kotor, jijik, murah. Tempatnya hanya di tanah. Tapi kalau dibawa dengan rasa khidmah, keberkahannya akan besar nanti di luar. Kamu mau kemana? Tidak mau khidmah tuh mau kemana kamu? Mau kemana? Kamu kira ustadz-ustadz yang mengajar kamu, semua ustadz-ustadz yang mengajar kamu, itu kamu kira beliau jadi ustadz begitu saja? Beliau khidmah, Ustadz Jailani. Mondok 12 tahun. Nyangkul selokan peceren. Apa peceren tadi? Comberan. Itu dicangkul dengan Ustadz Jailani. Mondok Ustadz Jailani 12 tahun, Jom. Sambil nyangkul comberan selokan. Kamu mau kemana? Ndak fitnah itu mau kemana? Comberan. Apa?
jijik, geli. Siapa orang mau dekat comberan? Tidak ada. Tapi comberan itulah yang menyebabkan keberkahan di masa depanmu. Piring kotor itu menyebabkan keberkahan di masa depanmu. Sampah tuh bau, busuk, jijik. Tapi sampah itulah yang akan menyebabkan keberkahan di masa depan kamu. Kamu mau kemana? Tidak, khidmat itu mau kemana? Semua ustadz guru-guru kamu yang kamu lihat di kelas setiap hari, itu beliau khidmah dulunya. Lalu kamu sekarang mondok bukan 12 tahun, tidak kayak saja lagi. Mondoknya cuma 3 tahun. Tidak mau khidmah, tidak mau nyapu, tidak mau bersih-bersih, tidak mau buang sampah. Allah, sombong itu. Menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih mulia. Tak boleh begitu, harus khidmah. Khidmah, harus khidmah. Mau kemana kamu dah khidmah? Makanya Gus tuh seneng sama yang khidmah-khidmah bagian yang paling tak enak itu Gus seneng. Paling khidmah paling tak enak itu nyuci WC, nyedot WC, buang sampah, itu paling tak enak itu. Bau, busuk, jijik. Tapi ketahuilah, di hadapan Allah sangat mulia. Kamu mau kemana? Tidak khidmah itu mau kemana? Kalau kamu pengen tinggi ilmumu, belajar tinggi ilmunya. Tapi kalau pengen manfaat kesebar, khidmah kunci. Tidak ada para ulama, para kiai, para ustadz yang kamu lihat dengan matamu kecuali beliau dulu di masa mudanya khidmah. Khidmah. Nah, ayo semuanya, yang Osawa semangat khidmah, yang balas Allah, bukan Gus, bukan Umi. Gus sama Umi tidak bisa ngasih duit ke kau Jong. Duitnya untuk masjid, bukan untuk Osawa. Yang balas Allah, khidmah kamu. Man khadama khudima, yang khidmah nanti akan dilayani oleh masyarakat. Coba khidmah. Abang dulu ngangkatin air. Dulu kan tidak ada mesin air dulu. Dulu tidak ada mesin listrik, belum ada dulu. Ngangkatin air, pakai ember, masukin ke hammam, masukin lagi, bolak-balik tiap hari. Nanti kalau udah siap, Pak Kiai silahkan mandi. Di situ Kiai Haji Abdurrahman Mahmud mandi. Beliau, ya Allah, Zuhri, ya Allah angkatin air untuk saya, ya Allah angkat derajatnya, ya Allah, didoakan. Subhanallah, dapat doanya guru. Kamu mau kemana? Tidak khidmah itu mau kemana? Khidmah kamu, ya? Ayo semangat ya, sama-sama khidmah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu fi hajati akhihi makana, apa hadisnya? Marhala Irfan, mana Irfan? Hadisnya apa ya? Allahu fi hajati akhihi makana, apa? Irfan itu Irfan TB. Apa Jong hadisnya Jong? Lupa gue Jong. Lupa juga. Nah, hadisnya itu bunyinya begini. Allah berada akan memenuhi semua keinginanmu selama kamu memenuhi keinginan saudaramu. Allah akan selalu memenuhi keinginanmu selama kamu memenuhi keinginan saudaramu. Keinginan yang baik-baik. Ya. Saudaranya sakit dirawatin, nanti Allah balas. Ya, Allah balas. Pasti Allah balas. Khidmah, semangat khidmah. Ya, semangat khidmah. Kalau Gus lanjutkan, ini lama ini.
Gus mau cerita ya banyak. Gus masih punya cerita. Tapi kalau Gus lanjutkan banyak. Gus mau cerita tentang Abu Jahal juga sebenarnya. Abu Jahal. Cuman kelamaan. Allah. Terakhir Gus tutup dengan satu cerita bagus. Di Jawa Timur. Dulu ada santri mondok. Di masa mondoknya santrinya itu biasa, cuman khatam kitab Safinah. Safinah itu kitab kecil tapi barokah. Di atas Safinah masih ada kitab yang lebih besar lagi. Di atas kitab Fathul Qorib masih ada kitab yang lebih besar lagi, Fathul Mu'in. Di atas Fathul Mu'in masih ada Minhajut Talibin Imam Nawawi. Yang sudah khatam belajar minhaj boleh mengaku ahli fikih. Yang belum khatam dan maknai paham minhaj jangan mengaku ahli fikih, mengaku santri saja. Minhaj kitab paling besar di mazhab Imam Syafi'i. Kalau sudah minhaj sudah mau tamat sudah itu. Pendapat yang paling kuat di minhaj. Tapi si santri cuma khatam Safinah. Tapi subhanallah, ketika di luar, dia buka pengajian Safinatun Najah setiap minggu, yang hadir ribuan. Ini nyata nih Jong, itu sekarang nih. Dulu ketika di pondok cuma khatam kitab Safinah. Ketika di luar dia buka pengajian Safinah yang hadir ribuan. Dia ditanya, antum kok bisa seperti itu? Ya, saya dulu punya amal cuman sederhana di pondok. Apa amalnya? Setiap saya melihat baju teman saya jatuh dari jemuran, saya angkat, saya cuci, saya jemur lagi, saya angkat, saya lipat, lalu saya kasihkan ke teman saya. Akhi, ini baju sampean jatuh di jemuran, ini sudah saya cuci. Setiap hari melakukan seperti itu, khidmah sama teman, subhanallah, cuma khatam Safinah aja. Di luar jamaahnya ribuan. Allah angkat derajatnya, Allah berkahi ilmunya, berkat khidmah dengan temannya. Sebenarnya kan enggak anak-anak? Itu baju siapa, Jong? Siapa tuh? Ya, bukan punya aku. Mungkin bukan punya aku. Kamu balik sendalnya Gus, gampang. Putra nih, kamu balik sendalnya Gus itu gampang, Jong. Kenapa? Karena Gus ini ya gurumu. Kamu balik sendalnya Ustaz Jali, Ustaz Jelani, Ustaz Imam, Ustaz Asri, gampang. Kenapa? Karena beliau gurumu. Itu kan guru saya balik sendalnya, gampang. Tapi coba kamu balik sendal temanmu. Allah. Mau balik sendal temanmu. Kalau kamu bisa balik sendal temanmu, bersih hatimu, Jong. Bersih hatimu. Tapi kalau kamu berat, balik sendal temanmu berat, itu pertanda hati kamu masih tidak mau khidmah dan hatimu masih kotor, menganggap kamu lebih mulia, lebih hebat daripada temanmu. Coba kalau kamu balik sendalmu, apa yang ada di dalam hati kamu? Sendal itu kan teman saya itu, ngapain sih balik? Makan gorengan sama-sama. Nyuci sama-sama, mandi sama-sama. Hebatnya apa dia? Ngapain sih balik sendalnya? Tapi coba kamu balik sendal gurumu, gampang. Tapi coba kamu balik sendal temanmu, maka berkhidmahlah kamu dengan temanmu. Nanti Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatmu, dan mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baca Fatihah untuk Abah. Fatihah untuk Abah Zuhri, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajat beliau. Allah
Jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Mudah-mudahan kita sebagai anak santri-santri beliau mendapatkan ilmu manfaat. Fatihah untuk Abu Zuri Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Duduk jom. Tobat kau. Tawak lagi kau. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.